harus segera sembuh, bisa belajar lagi dengan kita semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar coding dan KA. Coding dan KA. Bisa. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah siap untuk belajar coding dan KA? Siap. Oke. Anak-anak, hari ini kita coding dan KA akan belajar tentang berpikir komputasional. Belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Anak-anak, coding dan KA. Apa coding dan KA? Kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan, berarti buatannya siapa? Manusia. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa lagi? Untuk dapat berpikir. Nah ini gambar apa ya? Ada yang suka game? Sukanya game apa? Gamenya Roblox. Gamenya anak-anak. Kalau buat game, tujuannya apa? Menang. Nah, bertarung. Lah biar menang. Terus strateginya apa ini biar menang? Ya. Strateginya bagaimana ini biar menang? Jadi harus kita pikirkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. 2. Dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam mengerjakan masalah kehidupan sehari-hari. Dan agar kalian dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan masalah. Kita tepuk suasana dulu. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang, malam. Jadi harus fokus. Fokus. Gambar apa ini? Ada yang suka minum teh? Ada yang pernah bikin teh? Bagaimana cara membuat? Masukkan gula kemana? Jadi yang pertama kali apa? Nah, masukkan gulanya atau gelaskan dulu? Nah, gelasnya disiapkan dulu. Ya toh? Jadi siapkan gelas. Terus masukkan tehnya. Terus masukkan gulanya. Terus dikasih air hangat atau air panas. Diaduk. Diminum. Gitu. Gimana? Diaduk sampai larut. Dibuang, diambil. Setelah itu diminum atau didiamkan. Baiklah, anak-anak, kita praktek dulu membuat teh ya. Nanti bener apa orang? Anak-anak, kalau misalkan langkahnya tidak berurutan, bener apa salah? Jadi nggak nanti? Misalkan tadi tehnya ditaruh, dimasukkan gulanya ditaruh di mana? Kan belum ada jelasnya, ya. Jadi langkah-langkahnya harus tepat. Kita pikirkan dulu. Oh, ini nanti berarti harus ngambil gula dulu, kemudian ambil tehnya atau gulanya. Setelah itu baru dikasih air, diaduk, gitu ya. Baiklah, siapa yang mau praktek dulu? Nih ya, kedua lagi. Anak-anak, gulanya diatur nggak? Apa langsung di semuanya? Nah, nanti
Begitu gampang dan mudah ya membuat teh. Tapi langkahnya juga harus tepat. Kalau langkahnya salah nggak jadi teh. Oke, masih mana? Tepuk tangan untuk Marida dan Pak Erik. Nah, membuat teh ini, ya, membuat teh ini juga menggunakan berpikir komputasional. Ya dah, harus ada langkah-langkahnya. Kita petakan dulu, oh membuat apa ini? Membuat teh. Terus bagaimana caranya? Apa yang harus kita perhatikan? Ya, kalau tidak kita perhatikan, tidak kita susun caranya, bagaimana dia tidak akan menjadi teh. Nanti kita bisa praktek. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ada berapa? 4. 1, Komposisi, 2, pengenalan pola, 3, atraksi, 4. berpikir algoritma. Ya, baiklah, nanti kita akan mempraktekkan semuanya. Akan kita bahas prinsip berpikir komputasional yang pertama. Prinsip yang pertama adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Siapa yang sudah membacanya yang terakhir? Yuk, kalian silakan. Pemecahan masalah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dapat bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah bisa menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, jadi dekomposisi ini adalah memecah masalah, ya. Jadi masalah yang besar kita susun untuk menjadi lebih kecil, kemudian agar dapat kita selesaikan. Contohnya, ketika kalian ada yang pesta ulang tahun, ya, ada yang pesta ulang tahun. Kemudian apa yang harus kita siapkan untuk acara pesta ulang tahun? Kue, Kue, balon, balon, lilin, makanan, tempatnya, nilainya. Terus apa lagi? Undang teman. Ya, terus menentukan permainannya nanti apa? Ya. Nah, anak-anak, tugasnya nanti kalian hanya ini untuk men-checklist ngasih tentang apa saja keperluan pesta ulang tahun, ya. Nanti apakah nanti kita memilih tempatnya, ya atau tidak? Mengundang teman, menentukan permainannya apa, menyiapkan makanannya, apalagi kira-kira masih kurang? Menyiapkan apa? Oh ya, kuenya, balonnya kita bagi, ya. Prinsip yang kedua, pengenalan pola. Ya, silakan dibaca. Nah, Marinda silakan baca. Anak-anak perhatikan. Jadi, prinsip yang kedua adalah pengenalan pola. Kita identifikasi kesamaannya atau polanya yang sama bagaimana. Seperti contohnya,
lingkaran. Tarik. Ya, Oke. Selanjutnya apa ini? Bintang. Oke. Yuk. Ikan. Pintar. Oke. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi. Silakan siapa yang berani membaca dengan suara yang keras? Karina. Oke, silakan Karin. Abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menjauhi detail yang tidak relevan. Oke. Jadi abstraksi itu adalah kita hanya cari informasi yang pentingnya saja, ya toh. Yang nggak penting kita abaikan. Jadi agar kita dapat segera menyelesaikan masalah. Contoh, anak-anak kalau ini, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Restoran. Restoran. Tahunya dari mana kok restoran? Ada meja, Ada meja, kursi, kursi. makanan. Oh iya, membeli makanan ya. Jadi yang lainnya tidak kita abaikan. Prinsip yang keempat adalah berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah. Kita harus memikirkan langkahnya nanti apa, ya. Harus yang sistematis untuk menyelesaikan masalah, ya. Contohnya adalah, nah, ketika kita akan membuat roti lapis. Nah, urutkan langkah-langkah berikut ini dengan memberi nomor 1 sampai 6. Nah, benar. Nanti kalau langkahnya salah, jadi enggak? Jadi kita harus mengatur strateginya, ini langkahnya yang benar yang mana ini? Membuat roti lapis. Juga di nomor 2. Kita lihat ya. Yang pertama, langkah yang pertama apa ini? Ambil roti tawar. Oh, ambil 2 lembar roti tawar. Kasih apa? 1. Oke. Terus langkah selanjutnya apa? Ayo yang mana? Yang mana? Nah, tinggal calon nomor apa Pak? Nah, yang pertama apa 2 lembar roti tawar, kemudian oleskan menteganya, kemudian letakkan selembar keju di atas roti. Terus Taruh sayur. taruh. Di atas teh. Oke, taruh selada. Selanjutnya, Potong. gimana? Silakan untuk dibaca dulu. Apa ini yang benar? Ambil 2 lembar roti tawar. Oke. Oleskan mentega pada permukaan roti. Iya. Letakkan selembar keju di atas roti. Oke. Taruh sayur selada di atas keju. Iya. Tutup dengan roti lainnya. Iya. Potong roti menjadi 2 bagian. Oke, jadi roti lapis. Tepuk tangan untuk Bunda. Jadi begitu ya. Kalau langkahnya tiba-tiba, misalkan letakkan selembar keju di atas roti, padahal kita belum mengambil rotinya. Nah, jadi ya nanti ya. Kita akan bekerja kelompok. Nanti kalian mengerjakan LKPD ini, kemudian nanti setelah selesai presentasi. Oke ya, nanti kerja kelompok. Ini nanti untuk LKPD yang pertama adalah kita mengerjakan untuk prinsip berpikir komputasional yang pertama. Apa tadi prinsip berpikir yang pertama? Dekomposisi. Dekomposisi. Baiklah. Selanjutnya nanti adalah ini prinsip yang kedua. Pengenalan pola. Nah, nanti kalian start dari sini.
sini, polanya nanti ini ke sana, ke sini, ke sana, kemana gitu ya. Selanjutnya prinsip yang ketiga. Abstraksi. Nah, nanti ini ada kartu deskripsinya. Kemudian nanti kalian jawab. Gimana menjawabnya? Di Di belakang. belakang ya, ditulis di belakangnya. Selanjutnya prinsip yang keempat. Berpikir Algoritmik. Anak-anak, nanti kalian ini tinggal memberi nomor. Kalian urutkan langkah-langkahnya ya. Kalau langkahnya harus urut atau boleh sembarangan? Boleh sembarangan, harus berurutan. Kan ada? Siap. Oke. 1, 2. Nanti satu ngerjain yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, oke. Jadi ini hanya Ini pakai pulpen aja ya, Bu? iya, benar. Sudah? Nah, silakan untuk dikerjakan. Kalian bekerja sama dengan kelompoknya, ya. Kemudian nanti kita presentasi. Animasi tangan bisa sedikit. Ya, kalian hanya berdua. Nah, di checklist di tentang yang diperlukan. Kalian yang diperlukan. Sudah selesai. Kita presentasi dulu ya. Oke. Nanti untuk mempresentasikan kalian maju satu kelompok maju ke depan. Kemudian yang lain tolong nanti dilihat benar apa salah. Gitu ya. Oke, silakan untuk kelompok satu maju. Sini ya. Ya. Perhatikan kelompok satu dia mempresentasikan prinsip dekomposisi ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan keperluan pesta ulang tahun. Tujuannya perhatikan. Kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah ada yang tidak sama dengan pekerjaan kalian? Sama? Oke. Kalau sudah sama silakan duduk. Terima kasih. Foto lagi. Selanjutnya nomor 2. Silakan maju berdua. Perhatikan ya. Main robot ya. Kemudian nanti yang jadi robotnya itu pemberi instruksinya akan kita mulai. Silakan Rin. Maju. Satu langkah. Maju. Satu langkah. Belok. Kiri. Maju. Ini sama dari sana. Kiri tak kiri mana tangan kiri. Nah. Terus? Maju. Mana? Ya, kamu hanya boleh mendengar instruksinya dari Karin, jangan mendengarkan dari teman-temanmu. Ya. Ya.
Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, satu-satu dulu. Bagaimana perasaan hari ini? Kenapa? Asik. Asiknya kenapa? Main. Bagaimana perasaan hari ini? Senang kenapa? Seru. Adik? Senang kenapa? Seru lagi. Merinda, bagaimana perasaan hari ini? Senang kenapa? Asik. Bima, bagaimana perasaan hari ini? Senang kenapa? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kok senang menyenangkan kenapa? Oke, Bima tadi menjadi dokter. Senang ya? Nova, kamu bagaimana perasaan hari ini? Bahagia kenapa? Asik. Kamu tadi menjadi instrukturnya Bima. Bima jadi dokter. Bagaimana perasaan hari ini? Senang kenapa? Bisa menjadi dokter, dia tadi jadi dokter. Bisa. Bagaimana perasaan hari ini? Senang kenapa? Seru. Sofia, bagaimana perasaan hari ini? Senang kenapa? Bisa bermain game. Oh iya, tadi ada yang main game. Bagaimana? Karena waktunya sudah siang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini karena sudah mengikutinya dengan penuh semangat ya. Jangan lupa nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan mempraktekkan lagi untuk membuat permainan dengan menggunakan laptop atau komputer ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Ya. Bagaimana perasaan hari ini semuanya? Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu dengan pembelajaran minggu depan. Kodim dan KA. Alhamdulillah. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita udah dulu ya. Ya, Nova, silakan. Hati-hati pulangnya, yang belum dijemput nanti ditunggu dulu ya. Yang naik sepedanya hati-hati. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.